Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi qum fayakun ammir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin. Amin amin summa amin, amma ba'd. Shaimin, shaimat, talibin, talibat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dalam suasana sehat walafiat. Dan pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan amal kebajikan. Terutama pada saat kesempatan ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh barokah tahun 1444 Hijriah. Ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita, dan sekarang sudah masuk hari yang ke-16 dan nanti malam akan masuk pada malam yang ke-17. Artinya bahwa pelaksanaan ibadah puasa ini sudah masuk kepada setengah bulan dari awal bulan yang telah kita laksanakan. Puasa yang kita laksanakan adalah salah satu di antara ibadah pengekangan, ya, ibadah pengekangan hawa nafsu manusia, sehingga puasa itu bisa dimaknai dengan al-imsak anil muftirat al-zahiriyah wal imsak anil muftirat al-batiniyah. Puasa itu bisa dimaknai pertama dengan al-imsak anil muftirat al-zahiriyah. Artinya bahwa puasa pada dasarnya adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita secara zahir. Dan ini menurut pandangan syariat, yang bisa membatalkan puasa kita itu jika kita tidak bisa mampu menahan diri dari lapar, makan, minum, kemudian berkumpul dengan suami istri di siang bulan Ramadan. Nah, itu adalah secara zahir itulah yang disebut dengan puasa. Sehingga orang yang melaksanakan puasa bisa mengendalikan diri dari hal-hal itu, dia dianggap melaksanakan puasa dan sah puasanya. Tapi tidak hanya sekedar itu yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman yang dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", hai orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang bukan beriman yang dikhitab, tapi orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang punya keyakinan kuat, yang nanti makna keyakinan yang kuat itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nanti akan
kita melihat dari wasiatnya Imam Ghazali di dalam kitabnya. Yang mampu melaksanakan amal ibadah puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Tidak sembarangan berarti. Orang-orang yang punya semangat tinggi, orang-orang yang bisa mengekang atau menahan hawa nafsunya, dan orang-orang yang memikirkan bagaimana kehidupan kelak di akhirat. Sehingga yang dikhitab untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya. Diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kewajiban melaksanakan puasa ini berarti tidak sembarangan. Jadi dilaksanakan oleh siapapun, tapi di sana ada garis. Yang bisa mampu melaksanakan puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita melihat kewajiban orang yang beriman ini melaksanakan puasa, berarti bahwa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dan bergaul sama suami istri di siang bulan Ramadan, bukan. Tapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana kita al-imsak anil mubtirat al-batiniyah, ya, menahan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu atau menghilangkan nilai-nilai puasa kita dengan sebab ada hal-hal yang batin yang kita lakukan. Sehingga di dalam hadis itu orang-orang yang berpuasa itu bukan hanya disuruh atau dilarang makan, minum di siang hari, tapi juga ditekankan untuk apa? Jangan sampai mengumbar-umbar hawa nafsu. Sehingga hal-hal yang bisa mengumbar hawa nafsu itu ditekan, disuruh kita menekannya. Apa itu? Misalnya seperti marah, ya, marah-marah, teriak-teriak misalnya. Kemudian ada perasaan iri hati, dengki, hasad, ujub, takabur. Itu bagi orang yang berpuasa, yang menganggap dirinya berpuasa, semestinya harus dihilangkan di saat dia melaksanakan puasa. Sehingga di dalam sebuah hadis mengatakan banyak orang yang berpuasa kan, tapi dia tidak mendapatkan nilai puasanya itu. Ya, kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang merusak puasanya dengan perkara-perkara batin. Nah, ini yang harus kita hilangkan, sehingga orang yang hampir melanggar puasanya itu secara batin disuruh untuk apa? Supaya terhindar dari hal itu disuruh apa? Disuruh untuk menghindarinya, bahkan dengan ucapan ketika ada orang ingin menyakiti atau ingin berbuat tidak baik kepada kita, kita ucapkan apa? Allahumma inni shaim. Ya, saya ini adalah sedang puasa. Itulah sebagai pengekang kita sehingga tidak kita akan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu nilai puasa kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Makanya ya usahakan bagi kita di bulan Ramadan ini tidak ada hal-hal yang mengganggu nilai puasa kita. Ya, kalau akan terjadi, ucapkan langsung. Apa ucapannya? Allahumma inni shaim. Kadang-kadang gara-gara main kelahi kan? Ya gara-gara ini sedikit sebabnya akhirnya terjadi perkelahian, perseteruan. Akhirnya saling tidak menyapa antara satu dengan yang lain. Nah, ini harus dihindari di dalam bulan Ramadan. Ada kawan-kawannya yang suka main-main, dikurangin main-mainnya. Yang suka tertawa banyak-banyak, kurangin tertawanya.
gitu. Yang suka pukul kawan-kawannya, hindari pukulan itu. Karena itu akan mengakibatkan kepada nilai puasa yang kita lakukan. Apalagi ya namanya kita banyak orang ya. Ketika kita mondok, ketika kita bersama-sama, ada saja hal-hal yang bisa memancing hawa nafsu kita. Ada saja itu. Ada saja. Bukan hanya di kalangan talibin atau talibat, santri atau santriwati, tapi di kalangan keluarga juga bisa terjadi. Gara-gara misalnya bahan berbuka terjadi, gara-gara ya bahan sahur terjadi gitu kan, gara-gara sahur, gara-gara berbuka ya, gara-gara sholat tarawih terjadi. Nah ini kita hindari. Bagaimana caranya? Kita harus kekang hawa nafsu kita. Dan jika kita mampu melaksanakan puasa ini secara zahir dan batin, maka kita akan mendapatkan satu tujuan daripada puasa itu, mencapai derajat yang takwa. Karena pada ayat di surat Al-Baqarah itu ayat terakhirnya mengatakan apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang dekat atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tujuan utama bagaimana orang-orang beriman ini dituntut untuk melaksanakan puasa. Karena ketika dia mampu mengekang hawa nafsunya secara zahir dan batin, maka kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin. Ya, suasana kita sekarang ini di bulan puasa kan, alhamdulillah aman gitu. Ya, aman, tidak ada hal-hal yang mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, kecuali orang-orang yang tidak mantap imannya mungkin. Misalnya ya tingkat perampokan, pencurian, kenakalan, kemudian perkelahian, perseteruan di bulan Ramadan ini mungkin semakin menurun. Itulah sebabnya mungkin dikatakan di bulan puasa itu setan-setan dibelenggu. Ya, bagaimana ada dibelenggu orang sibuk melaksanakan amal kebajikan. Jadi kesempatan orang untuk melaksanakan hal yang tidak baik itu tidak ada. Karena penuh dengan nafahat di bulan yang mulia ini, penuh dengan embusan-embusan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus dikejar oleh orang-orang yang beriman. Kita sibuk dengan kebaikan, jadi peluang setan untuk melaksanakan atau menggoda itu tidak ada. Makanya pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, pintu surga dibuka. Artinya peluang kita untuk masuk surga sekarang dengan melaksanakan amal kebajikan itu sangat terbuka. Sangat terbuka sekarang. Karena kita sibuk mencari wasilah untuk sampai mana, sampai ke surga itu. Sehingga banyak hidangan-hidangan di bulan puasa itu. Ya, ada kegiatan salat tarawih yang tidak ada di bulan lain. Ada misalnya puasa, ada qiraatul Quran, ada zikir, ada salat-salat sunat yang lain, ada it'amut ta'am di bulan Ramadan, itu luar biasa. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda manusia. Nah, inilah makanya kalau kita melihat di bulan Ramadan ini suasananya berbeda ya. Suasananya berbeda di bulan Ramadan. Ya, bagi orang-orang yang beriman, dia sadar bagaimana pentingnya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan insyaallah ya amal ibadah kita, terutama ibadah puasa yang kita laksanakan yang sudah masuk 10 kedua sekarang ini, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara zahir maupun secara batin. Bagi yang uzur itu lain halnya ya. Bagi yang uzur tidak bisa melaksanakan puasa dan memang itu adalah syariat, dia tidak bisa melaksanakan puasa karena ada uzur
uzur syar'i namanya. Ya, ada syariat memang yang tidak membolehkan dia melaksanakan puasa. Tetapi sekalipun dia uzur melaksanakan puasa itu, tetap dia itu diimbau untuk tidak mengumbar-umbar dirinya tidak puasa. Tidak mengumbar-umbar dirinya tidak puasa. Ini bagi jamaah banat ya. Bagi jamaah banat biasanya datang uzur gitu ya, datang bulan gitu. Jangan semena-mena atau seenak-enaknya warawiri jalan-jalan kemana-mana, makan, minum. Kenapa? Karena bisa mengganggu perasaan orang yang sedang puasa. Ya. Bisa mengganggu perasaan orang yang puasa. Nah, itu sebenarnya semestinya tidak dilakukan. Memang kalau memang uzur, ya silakan. Ya, laksanakan uzurnya itu secara diam-diam, jangan diperlihatkan begitu. Ya, makan, minum, ya melet, kena batur kan. Ya, nanti dengan sebab itu membuat kawannya juga penasaran, akhirnya marah juga gitu. Kamu nih dem puasa, menita meletan itu, batal puasa jari gara-gara kamu. Akhirnya sebab ya, nah jangan seperti itu. Jangan dengan mengumbar-umbar ya hal-hal yang memang itu menjadi uzur syar'i sehingga berpengaruh negatif bagi orang lain ya. Nah, ini juga perlu dijaga, terutama jamaah banat ya. Ya, alhamdulillah kalau jamaah banin ya tetap dia harus menjaga kondisivitas ya. Jadi tetap menjaga keadaan supaya jangan sampai batal puasanya. Jadi kalau kita melihat bagaimana proses pelaksanaan puasa itu, maka intinya bahwa kita puasa ini kita berupaya untuk mengekang hawa nafsu kita. Memang betul kita kurangin makan itu, kurang rasa frekuensi untuk hal-hal yang tidak baik itu kurang juga dengan puasa. Ternyata berarti sumber permasalahan itu dari makanan. Kita kurangin makanan, sehat rasanya. Apalagi kalau kita berbuka dengan kurma misalnya, sebiji, 2 biji, 3 biji. Kemudian kita minum air hangat. Woi, segar sekali rasanya. Segar. Mungkin hari pertama lemas mungkin bagi yang terbiasa ya. Tapi yang terbiasa itu segar. Dan berbuka itu tidak harus dengan berbagai macam hidangan. Tapi kalau ada hidangan tidak apa-apa. Jangan menuntut suatu hal hidangan yang tidak bisa Anda adakan. Itu juga bisa membawa nilai puasa itu tidak ada. Jadi suami harus ada ini, harus ada itu, harus semua mau dicari. Tapi bekal untuk mengadakan sesuatu itu tidak ada. Akhirnya terjadi perkelahian, nilai puasanya tidak ada. Sah puasanya tapi nilai pahalanya tidak ada. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu menuntut di luar kemampuan. Ya, berbuka dengan apa adanya. Makanya sunat berbuka itu dengan apa? Kurma. Kalau tidak ada kurma, air. Kalau tidak ada air yang manis-manis sedikit. Nah itu. Makanya berbuka itu disuruh percepat. Supaya apa? Supaya rasa dahaga dan lapar kita itu cepat hilang. Kembali kita fit, kembali kita lebih semangat lagi. Disuruh kita sahur itu terlambat, ya, memperlambat sahur, dan itu merupakan satu hal yang sunat, supaya ada menjadi bekal tenaga kita untuk seharian tidak makan. Itu luar biasa ya. Cuman kadang-kadang jam 2 mulai makan ya. Terkadang terlalu kelapahan juga sendeman ngebang wah bebu ke ya.
Karena kalau di tempat kita azan itu menunjukkan masuknya waktu. Maka begitu azan, waktu masuk, boleh berbuka. Jangan orang baru balada, namanya balada Ramadan sudah berbuka. Atau manok taek jok apa atau taek jok semoko berbuka. Nah itu bisa batal puasanya. Menurut kebiasaan pemerintah kita di NTB itu, kalau sudah azan menunjukkan masuknya waktu. Nah ini harus diperhatikan. Ya, memang disuruh percepat berbuka, tapi pada waktunya. Jangan percepat berbuka di luar waktu, batal puasanya jadinya. Dan berbuka itu kita harus makan makanan yang ringan. Makanya tidak punya kurma, beli kurma. Ya sunat misalnya 1, 2, 3 yang ganjil-ganjil. Kemudian minum air hangat, segar. Insya Allah yang sakit-sakit itu hilang penyakitnya. Ya. Apalagi yang misalnya yang katanya yang kambuh asam lambungnya, insya Allah hilang asam lambungnya. Ya. Hindari hal-hal makanan-makanan yang bisa mengganggu ibadah kita. Apa itu? Kebiasaannya di bulan puasa itu kan tidak ada rumah, tidak ada tempat, tidak ada jejelok tempat orang berbuka, kecuali di sana ada pelecing dan pecel. Ya memang bagus ya, bagus. Tetapi kadang-kadang itu membuat orang jadi lemas. Ya lemas, tidak ada semangat untuk melaksanakan ibadah salat tarawih. Dan kalau perut kita kenyang, kebiasaannya itu membuat kita ngantuk. Karbohidrat kita naik, maka kita lebih cenderung istirahat daripada mau bekerja. Betul nggak? Betul. Ya. Makanya jangan makan sepiring mojong. Ya sekedar lah. Ya nanti kalau boleh ditambah setelah salat tarawih. Dan ini perlu ya, harus dibiasakan bagi kita. Biasakan berbuka dengan kurma dan air hangat atau air putih biasa. Biasakan itu. Supaya kita merasakan lapar dan merasakan ada dahaga, kemudian kita merasakan kenyang. Ternyata begitu rasanya orang-orang yang tidak dapat makan, padahal kita juga dapat makan. Makanya puasa itu melatih orang untuk bisa seperti orang yang tidak mampu atau tidak dapat makanan, supaya dia bisa peduli sama orang lain. Ya, disunatkan juga it'amut ta'am, memberikan makan kepada saudara yang tidak punya makanan. Terutama ini yang mondok-mondok ini pasti atarannya itu bagus-bagus ya di bulan Ramadan ini. Bagi kawannya yang dari jauh yang tidak ada atarannya itu kasih. Mari kita sama-sama berbuka. Dan juga harus tahu diri juga yang diajak untuk makan. Karena kita diundang, maka kita harus porsi kita itu jangan melebihi. Nah, ini biasa undang mano nih yo gawean nih ya. Ya. Kadang-kadang porsinya dia tidak paham ini. Makanya kadang-kadang tidak salah kawannya itu tidak mengundang. Kenapa? Karena ya melak lalu. Ya. Melak lalu. Nah itu harus dijaga juga. Ya kita itu diundang berbuka sesuai dengan ukuran kita berbuka. Pas lah begitu. Ini ya Allah sampai darah langan nipin kakenan isin dia doang mau kan. Wah meni apa nih nipin kakenan lemak jang kaki sudah membuka. Nah ada ndak kapok dengan itu kakenan ya. Jadi memang sunat kita memberikan kawan kita makanan untuk berbuka. Tetapi juga orang yang diberikan makan untuk berbuka itu harus tahu diri. Ya jangan habisin bawakan ikan mujair satu piring sepiring behar. Ninta apa batur lemak isinnya nyaur kan indah dia dihabisin begitu. Nah itu kembali kepada teknis ya, kepada teknis caranya ya kumpul sama-sama keluarkan ikannya masing-masing.
Ajak yang tidak ada ikannya, suruh makan bersama. Itu caranya. Nah, jadi kalau di tempat lain di Timur Tengah itu ada namanya Maidatur Rahman. Ya, Maidatur Rahman itu makan bersama, makan jama'i, makan kolektif, nggak saling berantangan makan gitu. Nah itu juga patut kita tiru agar ada perasaan kita peduli sama orang lain. Ya ini mudah-mudahan ya kita bisa amalkan di bulan puasa ini. Dan penting juga di bulan puasa ini kita memperbanyak, ya terutama di malam hari kita memperbanyak amal ibadah. Ya sholat sunat yang harus kita laksanakan selain sholat tarawih juga, wirid dan zikir, kemudian qiraatul Quran juga harus banyak diamalkan. Ya, jangan gunakan waktu yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ramadan dalam setahun datang sekali, tidak akan datang 2 kali. Dan itu pun belum tentu kamu akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Harus kita pikirkan seperti itu. Ramadan ini datang setahun sekali ini. Tidak datang lagi nanti di bulan setelah Ramadan, di bulan Syawal ada Ramadan lagi, tidak ada. Maka kita harus manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bagi kita yang jadi pelajar, ya kita isi juga dengan kajian ilmu pengetahuan. Kita belajar pada malam, murajaah Al-Quran, baca Al-Quran. Kita murajaahkan hafalan-hafalan kita di bulan Ramadan ini. Bila perlu di dalam salat tarawih di sana kita murajaahkan agar ilmu kita terasah, hafalan kita semakin kuat, bacaan kita semakin bagus. Bapak-bapak yang tidak bisa membaca Al-Quran datang ke masjid, ke musalla. Di sana ada tadarusan namanya. Datang ke musalla, sekalipun hanya duduk berdengah doang, ukuran. Aku tidak tahu ngaji, berdengah doang, dapat pahala luar biasa. Apalagi membacanya. Dan kesempatan kita juga kumpul bersama jamaah di masjid setelah sholat tarawih tadarusan itu untuk memperbaiki bacaan kita. Jangan malu dan jangan khawatir ditegur, disalahkan. Kita lebih bagus disalahkan karena kita salah ketimbang dibiarkan karena kita salah. Senang gitu disalahkan. Jangan gara-gara anak kecil yang menegur, kemudian orang tua yang ditegur, kemudian menegur yang paling kecil, kamu anak baru belek, tegur raku. Ya, kalau secara umur ya, tapi secara ilmu pengetahuan beda, gitu. Jadi jangan malu sekalipun tidak bisa membaca, datang ke tempat-tempat majelis Al-Quran di bulan Ramadan ini dan meriahkan, syiarkan ya majelis Al-Quran itu. Minimal kita hanya sekedar mendengar. Ya, mendengar. Kalau kita tidak membaca. Di sanalah kesempatan kita untuk belajar Al-Quran. Karena kebiasaan kita di masyarakat kita yang belajar Al-Quran, yang ngaji Al-Quran itu anak-anak. Mana pernah lihat bapak-bapak pergi lalu ngaji? Pernah lihat bapak-bapak pergi lalu ngaji? Enggak ada majelis Al-Qurannya bapak-bapak di selain bulan Ramadan. Enggak ada. Padahal semestinya bapak-bapak juga memperbaiki Al-Qurannya di luar bulan Ramadan. Lalu ngaji Jokembe. Misalnya Driki minta sama Ustadz Humaidi, buatkan kita majelis Al-Quran setiap hari atau sekali seminggu di sini. Yang tua-tua belajar ngaji setelah salat subuh misalnya. Kan bagus. Bukan hanya di bulan Ramadan. Nanti begitu datang bulan Ramadan yang akan datang, bapak-bapak yang tua-tua ini setelah mengikuti majelis Al-Quran di masjid misalnya atau di musalla, dia kumpul tadarusan, bacaannya bagus. Nah itulah kekurangan kita.
menganggap membaca Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan. Coba deh, majelis-majelis Al-Quran saya isi sidak toa dombe tak kan di bulan Ramadan doang kan. Tapi selalu ngaji setiap engkah maghrib no hai karena kocet, karena kode lalu ngadi. Bahkan namun wah SMA ilah lalu ngaji, apalagi MTS juga ilah. Paling diilah ngaji no anak-anak SD MI. Nah ini budaya yang harus kita rubah. Jadi tidak ada bedanya anak kecil dengan orang tua. Mereka tetap dituntut untuk bisa membaca Al-Quran kapanpun, selama hayat masih dikandung badan. Mungkin nanti di sini juga dibuat majelis Al-Quran untuk orang tua, gitu kan? Majelis Al-Quran untuk orang tua. Pengajian juga itu namanya. Pengajian sikit-sikit ngaji, kemudian nanti ditegur, dia beritahu begitu. Jangan takut ditegur demi untuk kebenaran itu. Ada orang malu dia ke ngaji ke masjid. Kenapa dia malu? Karena kemarin ditegur sama anak kecil katanya. Ditegur sama anak kecil. Ya karena salah ya harus ditegur. Terima. Dan tidak harus ngaji banyak-banyak. Ya saya 2 ayat, 5 ayat sudah selesai begitu. 1 jam, 2 jam mengambil kesempatan itu, embusan rahmat Allah itu, siapa tahu pada saat itu rahmat Allah juga kita dapatkan. Ya, kemudian setelah itu kita pulang. Mungkin bisa dibuat kelompok-kelompok bapak-bapak itu untuk mengadakan pengajian setelah salat tarawih. Perlu itu didaftar caranya. Karena sekarang di mana-mana kita melihat di masjid-masjid, di langgar-langgar, di musalla-musalla, bapak-bapak ini sudah kehilangan. Tidak ada yang gemen malik tadarusan. Yang banyak sekarang itu anak-anak kecil, ya, yang anak-anak kecil yang banyak. Dan ini kita perlu gugah semangat orang-orang tua kita. Jamaah senamian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali dengan apa yang dikatakan di dalam wasiatnya Imam Ghazali. Ya. Dengan latar belakang yang apa yang kita sampaikan itu tadi, Imam Ghazali radhiyallahu anhu berpesan kepada kita mengatakan apa? Ij'alil himmata fir ruhi wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badani. Jadikan semangatmu di dalam ruhmu katanya. Dan kalahkan hawa nafsumu. Dan jadikan mati itu di badanmu. Apa artinya ini? Artinya untuk kita bisa melaksanakan amaliyah, amal kebajikan itu, maka yang paling pertama yang harus kita perhatikannya adalah semangat kemauan kita yang ada di dalam jiwa kita ini harus kita kokohkan. Tidak mungkin orang akan mau melaksanakan amal kebajikan kalau dia tidak semangat. Tidak mungkin. Kalau tidak ada iradah, keinginan dalam hatinya untuk mau melaksanakan ibadah itu. Contoh seperti puasa ini aja, atau salat tarawih misalnya. Kalau kita semangat salat tarawih, itu dari awal sampai akhir tetap kita akan melaksanakan salat tarawih tanpa terpengaruh dengan apapun. Apakah situasinya sedang hujan, sedang panas, atau imamnya berubah dari imam yang cepat ke imam yang lambat, tidak mempengaruhi. Karena sebagian jamaah kita terpengaruh dengan itu. Karena hujan tidak sholat tarawih. Karena imamnya, karena sudah 15 hari ke depan, imamnya berubah jadi imam lambat, engkah sembahyang tarawih. Itu kan ya. Ya. Biasanya ada imam itu ada yang gerak cepat, agak lambat, ada yang gerak sedang-sedang. Tapi kita lihat bagi orang-orang yang kurang imannya itu, gerak cepat itu yang diambil daripada gerak lambat. Semestinya harus mengambil gerak lambat.
Nah, makanya Imam Ghazali di dalam kitabnya ini mengatakan, kuatkan semangatmu sehingga kamu tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Bagaimanapun keadaannya. Banyak jamaah teman kita berjamaah, tidak ada masalah. Sedikit jamaah teman kita berjamaah, tidak ada masalah. Jangan gara-gara jamaah kurang kemudian kita ikut tidak datang berjamaah. Ada sebagian jamaah kita begitu. Katanya malam pertama rami, mai ida pun dia datang malam kelima ya kurang, rungkah berjamaah aku. Berarti si de itu sholat berjamaah gara-gara banyak jamaah, bukan semata-mata karena Allah. Begitu. Nah ini kalau kita semangat tinggi untuk melaksanakan ibadah karena Allah, semua itu tidak akan mempengaruhi kita. Kemudian wasiatnya Imam Ghazali apa? Mengatakan waja'alil hazimata fin nafas. Kalahkan hawa nafsumu. Kekang dia hawa nafsu itu. Ada, ya ini peringatan bagi kita semua. Ada hal-hal yang bisa kira-kira akan mengganggu amal kebajikan kita, kita kekang. Biasanya adik-adik terpengaruh dengan apa? Game misalnya kan, HP. Kekang HP itu, matikan. Jangan main HP. Karena kalau sudah main HP, terus main game, kelupaan dia sembahyang tarawihnya. Atau gamenya belum selesai, dia sembahyang tarawih, ingat HP-nya itu lah, game-nya masih selesai. Gitu kan? Nah, itu mengikuti hawa nafsunya soalnya. Nah, kalau kita ikuti kekang hawa nafsu kita, ya, maka kita bisa mampu melaksanakan terus amal kebaikan kita. Ya, sekarang apa peran kita? Ya, menghindari hal-hal yang mengganggu amaliyah kebaikan kita itu di bulan yang mulia ini terutama. Ya, yang suka pegang HP, main HP misalnya, kurangin pegang. Tidak usah. Ya, misalnya ganti dengan game, ganti dengan bacaan Al-Quran, ganti dengan bacaan misalnya nasihat-nasihat agama. Seperti itulah, ganti dengan mendengar Al-Quran. Game itu dihilangkan. Tapi bagi anak muda-muda ini, namanya game itu ya sampai lupa berbuka dia main game. Nah, itu orang yang tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Semestinya dia mengalahkan hawa nafsunya itu. Karena kalau orang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia akan terlena dan tidak mampu melaksanakan amal kebajikan itu dengan baik. Kemudian kata Imam Ghazali, wal mauta fil badan. Dan ingatkan bahwa mati itu ada di jasadmu, di badanmu. Artinya bahwa kematian itu akan ditemukan oleh siapapun. Berpisahnya roh dan jasad itu adalah satu kemestian, dan kapanpun bisa akan terjadi. Sehingga ketika dia mengingat mati itu, berpisahnya roh dengan badan, maka dia akan segera untuk melaksanakan amal kebajikan. Dia khawatir nanti dia belum melaksanakan, dia dicabut nyawanya. Nah, itu makanya Imam Ghazali mengatakan wal mauta bil badan. Siapa yang menjamin dirinya hidup 100 tahun lagi? Ya, itu semua adalah kembali kepada kadar Allah. Jadi ini harus betul-betul kita camkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini. Kemudian Imam Ghazali mengingatkan, karena maut itu terjadi pada badan kita, ingat li'anna manzilaka al-qabru. Berarti rumah
terakhirmu itu adalah kuburan. Kalau sudah ruh pisah dengan jasad, maka intiqal, terjadi perpindahan jasad yang di dunia ke alam baqa, ke alam kubur. Wa ahlul maqabir yantazirunaka fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim, katanya. Ahli kubur itu selalu menunggu kamu yang masih hidup ini. Setiap saat, kapan dia akan bersama kamu semua yang hidup. Ya karena tidak ada pilihan bagi manusia kan. Tidak ada pilihan bagi manusia. Ya imma dia hidup atau dia mati. Yang hidup ditunggu oleh yang mati. Fi kulli lahzatin, katanya, hatta atau mata tasilu ilaihim. Nah, ketika kita mengingat bahwa kematian itu adalah satu kepastian, maka tidak ada daya upaya bagi manusia kecuali dia harus mempersiapkan diri semasa hidupnya dengan amal kebajikan. Sekarang bulan Ramadan ini sudah 15 hari. Coba kita introspeksi diri kita, apa yang pernah kita laksanakan di awal bulan Ramadan sampai malam tanggal 17. Kita introspeksi diri kita. Bagaimana amalia hubungan kita dengan Allah? Bagaimana amalia hubungan kita dengan sesama manusia? Kita coba koreksi begitu dari awal Ramadan. Sehingga begitu kita mengoreksi diri kita, ya kita cari kelemahan-kelemahan kita dari awal Ramadan ini, contohnya aja ini. Dari awal Ramadan kita cari kelemahan-kelemahan kita. Maka dengan kelemahan-kelemahan yang kita temukan itu, kita mampu untuk merubahnya pada hari berikutnya. Tapi kalau kita tidak cari kelemahan-kelemahan kita, kita tidak akan mampu merubah lebih bagus dari hari-hari berikutnya. Oh, tentu nih, di awal Ramadan udah kepau baca Quran. Nah, itu semangatnya nanti untuk membaca lebih banyak Al-Quran. Oh, tentu nih lah, saya mau murajaah di awal Ramadan itu, tapi saya tidak dapat. Nah, kesempatannya dia di hari berikutnya untuk murajaah. Artinya bahwa kebaikan itu dia tambah lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Begitu semestinya, ya. Kita ini kalau kita mengingat bahwa diri kita ini adalah sementara, semestinya kita harus lebih meningkatkan diri melaksanakan amal ibadah. Tapi sebagian daripada hamba Allah, masyarakat kita, begitu masuk 15 terakhir, masuk malam ke-17, semangat. Kenapa begitu? Kenapa semangat melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah puasa dan rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan itu semakin akhir semakin lemah. Nah, sekarang inilah saatnya kita mengintrospeksi diri kita, saling mengingatin di antara kita. Rurun bapak-bapak nih, ibu-ibu tua-tua nih, wah 17 Ramadan wah malas beli tarawih. Ya. Malas angan nerangan beli tarawih wah. Ya. Sa pertama nangat beno. Kok akhir-akhir nyat. Yuk kembali kan beli tarawih hina. Hujan. Hujan salahan memang hujan. Apa hubungan hujan kayaknya salat tarawih itu tetap ada sekalipun ada hujan, tidak ada hujan. Ya. Kemudian kalau salat tarawih panas. Apa hubungan panas kayaknya salat tarawih? Ya. Semakin akhir kok sebagian di antara ibadah Allah itu lemas semangatnya untuk melaksanakan ibadah. Ini jadi pelajaran bagi kita semua.
Makanya kita koreksi diri kita dari awal dulu, awal Ramadan coba. Berhenti perjalanan di awal Ramadan harubin coba di pertama. Kok tiba-tiba sudah 17 Ramadan sekarang tidak terasa. Perasaan kita belum maksimal kita melaksanakan amal kebajikan itu. Belum maksimal rasanya. Bagi orang-orang yang sadar, dia akan mengatakan bahwa belum maksimal melaksanakan, sehingga dia mampu untuk merubah diri, menambah lebih bagus amal kebajikan pada hari-hari berikutnya. Terutama di 10 kedua dan 10 terakhir. Padahal di 10 terakhir itu adalah puncaknya. Kenapa masyarakat kita di 10 terakhir itu dia semakin lemah, tidak ada semangat untuk berkompetisi, tidak ada semangat untuk mendapatkan juara begitu. Jadi sudah berlaga habis-habisan di awal, kok di akhir lemah. Nah, semestinya Bapak Ibu jamaah yang sekalian berbahagia, kalau kita itu semangat, himmah kita di dalam ruh kita ini kuat di awal Ramadan, maka kita harus perkuat lagi di akhir Ramadan. Makanya disediakan malam yang luar biasa di malam-malam terakhir bulan Ramadan, seperti kata ulama, namanya apa? Malam Lailatul Qadar. Di malam itu kita disuruh berjaga. Nindek luan tindo. Ya. Luek tindo itu sebab luek mangan. Luek berbuka kan luek nyaur, akhir ketindoan, darangan gawe ibadah. Nah ini jadi kita harus ya lihat dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Apakah mampu kita lebih bagus pada hari selanjutnya. Ini juga tulab tolibat seperti itu. Kalau belajarnya di awal itu semangat, maka di akhirnya juga harus jauh lebih semangat supaya mendapatkan juara minal faizin, orang yang mendapatkan penghargaan jawaiz itu. Nah, makanya kita harus jaga di hari-hari selanjutnya, terutama di 10-10 terakhir. Jangan sampai kosongkan masjid, jangan sampai kosongkan musala, jangan sampai kosongkan tempat-tempat ibadah, jangan sampai tidak melaksanakan ibadah di hari terakhir itu. Jangan sibuk dengan urusan-urusan dunia lebih banyak daripada urusan akhirat. Semesti ili akhirno tak kita lebih rame, lebih semangat. Tidak bisa melakukan itu sehingga kita bisa mengamalkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya ini, ij'alil himmata fir ruh wal hazimata fin nafs wal mauta fil badan. Kalahkan hawa nafsunya. Tapi memang banyak godaan ya banyak tantangan memang. Tapi kita kokohkan semangat kita dan kita kalahkan hawa nafsu kita. Sehingga Imam Ghazali setelah memaparkan wasiatnya itu, beliau mengatakan apa? Iyyaka tsumma iyyaka antasila ilaihim bilazat. Ndak baik katanya sampai bertemu dengan ahli kubur itu kamu bertemu tanpa bekal. Jangan sampai seperti itu. Artinya kita bertemu dengan ahli kubur itu, kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kemampuan kita. Ialah penting terlalu ngaji, adit saling ingatan, saling ingatan bahwa kadang-kadang ya itu kadang-kadang terlena, ya kadang-kadang lupa, lagi berkat lalu ngaji tergugahlah kemauan, tergugahlah keinginan kita untuk menambah amal ibadah kita. Lebih melalui ngaji niki. Ya. Jangan sampai kata Imam Ghazali kamu sampai ke
bertemu dengan ahli kubur itu, kamu tidak punya bekal. Maka kita harus mempersiapkan diri kita. Imam Ghazali pada ibarat berikutnya menggambarkan atau memaparkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, hazihil ajsadu imma qaqasut tuyuri au istablud dawabi. Awakne unin basin Sayyidina Abu Bakar seperti apa yang dinukil oleh Imam Ghazali, tak ubahnya seperti kurungan atau kerangkeng kedit atau seperti kandang jaran, kandang binatang. Kurungan kan atas tau, kurungan kedit. Kamu kandang kan bawah. Tak ubahnya seperti itu jasad ini katanya. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, tafakkar fi nafsika min ayyihima anta. Sadarkan dirimu, kamu berada yang di mana? Apakah kamu berada di sangkar burung itu atau berada di kandang binatang badanmu itu? Kalau katanya kamu menjadi burung yang terbang tinggi, kemudian mendengar suara-suara genderang mengatakan irji'i ila rabbiki, irji'i ila rabbiki, kembalilah hai nafsu kepada Tuhanmu. Maka taqiru sa'idan ila an taq'ada fi a'ali burujil jinan. Kalau dia jasadmu ini katanya bagian daripada seperti burung yang ada di tempat sangkar yang tinggi, dia akan terbang menuju tempat yang lebih tinggi, ke buruj atau ke menara surga. Amun kira-kira jasadnya marak burung terbangnya menuju surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz. Ini mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan arasnya Allah itu katanya bergetar gara-gara matinya Sayyidina Sa'd bin Mu'adz. Coba. Karena apa? Karena salehnya. Karena salehnya Sayyidina Sa'd bin Mu'adz sampai bergetar arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali mengingatkan makanya dalam ibarat selanjutnya beliau mengatakan wal iyazu billahi taala in kunta minad dawab. Jangan sekali-kali kamu seperti binatang yang punya kandang di bawah itu. Taubahnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall, katanya. Mereka itu yang diumpamakan dalam Al-Qur'an seperti firman Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang bahkan lebih jelek dari binatang. Siapa mereka ini? Yang dianggap binatang bahkan lebih jelek dari binatang, orang-orang manusia maksudnya yang berperilaku tidak baik, yang melanggar syariat Allah, lebih jahat, lebih bejat dari binatang. Contoh misalnya,
Kalau binatang itu kan kalau bersenina semamuan, nina kan cemama kan? Ya. Amun bersenina semamuan, nina kan cemama binatang kan? Dinwah salah merarik binatang. Lagu amun manusia, yuluik salah merarik. Ketundek. Manusia dulu ini secara umum dia muslim atau dia kafir kan? Manusia no ia lu salah merari. Amun binatang jarang, dinwah mungkin salah merari. Angka iluan keturunan binatang kaja keturunan manusia. Amun binatang dinwah bekabe. Coba ayo. Amun manusia bekabe. Lagu mendarat kabe je lah marak luit marak. Ya marak tolak semangat kalau ini coba binatang sampi bembek dia dua salah merari. Amun manusia arak salah merari. Mbeno nina kanje nina merari, mama kanje mama merari. Sehingga binatang itu dinwah salah keturunan, yelue keturunan los. Amun manusia lain kedua kabe, lain salah merari, isin kurang keturunan. Mungkin, iya. Bahkan kena nunim bahasa Al-Qur'annya balhum adal no, bahkan manusia merari kanje benda. Benda kanje merari. Nah ini dengan nilai Jepang, ia malas merari kanje dengan nina yang malas mereka kerja dengan mama. Lalu beli titato tu toko yes kerja merari. Betul dek. Coba kebalik dunia ni. Mbe lebih bejat manusia daripada binatang. Di tuah kita bembek lalu merari kerja bembek-bembekan. Di tuah kan? Ya, mendolah ukuran. Bembek sama merari, bembek aja merari berkawin. Nah, manusia. Nah, itulah hikmah mungkin ibarat atau firman Allah mengatakan balhum adal. Bahkan mereka itu lebih sesat. Bahkan mereka itu lebih sesat. Dan ini tidak terjadi sekarang saja, tapi sudah ada gambaran kejadiannya pada masa masa kenabian Nabi Lut misalnya digambarkan dalam Al-Qur'an, yang laki senang sama laki, yang perempuan senang sama perempuan. Wal iyadzu billah. Jangan sampai seperti binatang. Jangan sampai seperti binatang. Karena membuat diri seperti binatang itulah yang menyebabkan Anda tidak aman perpindahan Anda dari dunia ke akhirat itu. Karena kalau Anda seperti binatang, perpindahan Anda dari dunia ke akhirat itu menuju neraka, bukan menuju surga. Manusia itu makanya punya kelebihan. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Untuk mengabdi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagian-bagian cara menyembah Allah Subhanahu wa taala itu ya dengan banyak caranya. Salat, puasa, itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti binatang yang hanya hidup ini makan, minum, tidur, nganak doang. Ndak marah binatang. Makanya ndak salah kalau binatang itu yang berhak untuk disembelih. Ya, kalau manusia itu tidak boleh disembelih.
Tapi yang boleh disembelih itu binatang. Karena manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak boleh dia seperti binatang. Hidup di dunia ini hanya untuk memenuhi hawa nafsunya, menuruti hawa nafsunya. Dia hanya memikirkan tentang dunia saja, tidak pernah memikirkan tentang akhirat. Makanya orang seperti ini pantas untuk disembelih sebenarnya. Kalau bahasanya Imam Ghazali, pakabir alaihi arba'an liwafatihi. Ya, takbiran 4 kali menandakan kematian. Kematiannya apa maksudnya? Tidak ada gunanya dia hidup. Hidup hanya untuk merari, mangan, nginam, beranganak, kan? Tidak ubahnya seperti binatang. Makanya jangan seperti itu, karena itu yang mengakibatkan Anda pindah dari alam dunia ini ke alam akhirat, menuju ke alam neraka. Nah itu. Fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar, kata Imam Ghazali. Nah ini jadi pelajaran dan ingatan bagi kita semua, pentingnya bagaimana kita harus mengokohkan semangat beribadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang diceritakan oleh Imam Ghazali di dalam wasiatnya. Beliau mengatakan apa? Diceritakan katanya bahwa Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah diberikan minuman dari air dingin. Minuman segelas minuman air dingin. Falamma akhadhal qadha, katanya tatkala Imam Ghazali tatkala Imam Hasan Al-Basri itu mengambil gelas itu, ketika diberikan kemudian mau mengambil gelas itu, kemudian ada orang mengatakan kepada beliau, "Malak ya Aba Sa'id," karena Sayyidina Hasan Al-Basri ini dipanggil Abu Sa'id, ya. "Malak ya Aba Sa'id," katanya. "Yuh, apa yang terjadi hai Abu Sa'id?" Karena dia mentebengan gelas no. Nah, terlalu mau ngambil Imam Hasan Basri, tiba-tiba ada orang mengatakan, "Yuh, gimana ini Abu Sa'id?" Imam Hasan Basri terdiam, tercengang, mengambil segelas air yang dingin. Kata Imam Hasan Basri, qala zakartu umniyata ahlin nari hina yaqulun li ahlil jannah. Saat saya mau ngambil segelas air yang dingin itu, saya teringat ayat yang mengatakan an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Itu yang saya ingat, katanya. Ya. Kenapa? Karena ahli neraka itu katanya sangat berharap untuk mendapatkan seteguk minuman dari ahli surga. Itu yang saya ingat, katanya. Bagaimana ahli neraka itu sangat dahaga, ingin minum, kemudian ingin minta kepada ahli surga. Ya, artinya bahwa kenikmatan itu dimiliki oleh ahli surga, bukan dimiliki oleh ahli neraka. Nah, saya merasakan dahaga ini dan saya mendapatkan air yang dingin ini, begitu. Bagaimana kelak kalau saya merasa dahaga dan bukan termasuk dari ahli surga, kemudian saya minta kepada ahli surga untuk mendapatkan seteguk air minum. Itu yang ingin diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Artinya banyak nikmat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang banyak mengumpulkan amaliyah,
ibadahnya di bulan Ramadan atau di bulan-bulan di bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya itu nanti setelah dia meninggal dunia. Jadi tidak akan mendapatkan nikmatnya bagaimana dirasakan oleh ahli surga kecuali dia banyak menanamkan amal kebajikan di dunia. Sekarang inilah kita berupaya untuk bagaimana kita terus menanamkan amal kebajikan kita supaya nanti kita mendapatkan nikmat yang abadi itu di surga. Nah, makanya marilah kita bersama-sama pada kesempatan sekarang ini untuk mengisi waktu-waktu yang kosong itu untuk melaksanakan berbagai macam amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar salat tarawih saja, bukan hanya sekedar puasa saja, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran saja, bukan hanya sekedar zikir saja. Bahkan yang ada implikasinya bagi orang lain itu juga perlu kita tingkatkan. Yang ada pengaruhnya bagi orang lain. Apa yang ada pengaruhnya bagi orang lain? Yaitu berimpak, berzakat, berimpak dan bersedekah. Ini yang perlu kita tingkatkan juga di bulan Ramadan. Kita bersedekah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana abdolnya sedekah itu di dalam sebuah hadisnya. Beliau mengatakan abdalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah sa paling abdal sedekah sa desugulan le bulan Ramadan. Sedekah itu apapun, sekalipun dia sedikit tapi orang memanfaatkannya tidak ada masalah. Ya, orang misalnya kepingin misalnya baduk manok misalnya kan, baduk manok. Dia tidak pernah merasakannya. Bagi kita baduk manok itu hal yang enteng. Tapi bagaimana kita memenuhi kebutuhan orang lain itu dengan baduk manok itu ukurannya lah. Sehingga orang itu merasakan ada kepuasan dan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunatkan kita it'amut ta'am, memberikan makan pada orang-orang terdekat. Nah, di sini kan banyak santri-santri yang mondok. Misal masyarakat kita di sini banyak kelebihan di bulan Ramadan, misalnya kan ya kangkungnya yang di kebun, yang di sawah itu ya petik banyak-banyak bagi kepada santri-santri ini, mungkin belen malecing, belen ya pecal bawaan menuk. Empat misal jika belik-belik nani pancingan ya. Bagian jok santri-santri. Dengan beras misalnya jika duit pelunggu sami kasih kepada santri-santri juga, karena ini sabilillah juga ini. Sedang berjuang di jalan Allah. Ya, bagikan ya rezeki-rezeki itu kepada fakir miskin, kepada orang-orang sekitar kita. Kebetulan di sini kan banyak santri. Bagus juga kalau dikasih makan. Pernah enggak buka bersama di tempat ini di masjid? Enggak pernah ya? Nah, kalau enggak pernah tiang usulkan. Buka bersama di masjid. Nah, itu perlu juga diadakan. Buka bersama, kemudian sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, zikiran, tadarusan, wah luar biasa. Insya Allah masyarakat nanti bawakan dulang. Ya, khataman Al-Quran lagi kan. Ya diadakan sekali-sekali lah. Kalau tidak bisa berkali-kali. Tapi bagusnya berkali-kali. Karena tidak pernah dilaksanakan ya sekali-sekali dulu. Nah, insya Allah nanti
masyarakat sekitar akan membawa ya sedekahnya kepada kita. Itu luar biasa. Berbuka bersama itu enak sekali. Nah, ini perlu kita tingkatkan. Bagaimana kepedulian kita kepada orang lain. Harta yang kita miliki itu bukan milik kita semua. Itu adalah bagian yang harus disisihkan kepada orang lain yang membutuhkan. Makanya zakat itu diwajibkan. Itu untuk menyucikan harta benda kita dan untuk menyucikan jiwa kita juga dari sifat-sifat bakhil, pelit dan seterusnya. Kalau ada orang mengatakan saya tidak cukup untuk berzakat, tapi Allah memberikan jalan infak dan sedekah. Tidak perlu menunggu berzakat kalau memang belum sampai batas zakatnya. Cukup misalnya kalau sudah ada silakan. Kalau kita misalnya mampu dengan berimpak. Kalau mampu dengan bersedekah, kita bersedekah. Itu sebabnya Rasulullah SAW dalam satu cerita, kana ajwadun nas wa ajwaduhu fi Ramadan. Rasulullah SAW itu sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, pemurah di bulan Ramadan. Itu mampu di pemurah di bulan Ramadan. Kalau memang kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita apa yang kita dianugerahkan oleh Allah di bulan ini, kita mampu untuk berikan kepada orang lain. Misalnya pelungguh buat kelepon kecerit, kan? Bilang kebon tahun. Nah, keleponnya mau tepinya, dia punya sekedi, punya luwe-luwe, bagi juga dengan lain. Pulak, ini padahal enteng sekali, ini remeh sekali ya, pulak. Tadar pulak, ya, pulak pundi, pulak Ambon, ya, macam-macam baran pulak no kan. Buat banyak-banyak, bagikan kepada orang, bagian dari kita berimpak, bersedekah kepada orang lain. Orang yang memberikan berbuka kepada orang itu dia mendapatkan seperti orang yang diberikan, maksudnya orang yang puasa itu. Dengan si berbuka dengan sak puasa, maut pahala marat dengan sak puasa. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajri. Siapa-siapa memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang seperti orang yang berpuasa. Coba, luar biasa kelebihan-kelebihan yang ada di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini. Jadi di samping kita tingkatkan semangat ibadah kita secara spiritual, kita juga harus meningkatkan semangat ibadah kita secara sosial. Artinya kita tidak hanya saleh secara spiritual, juga kita harus mampu atau perlu untuk harus saleh secara sosial. Tidak hanya lalu sembahyang tarawih doang, tegawe kanca puasa doang, lalu di samping kita puasa, di samping kita salat tarawih, di samping kita ngaji, zikir, tapi kita begitu juga semangat kita untuk berdharma, memberikan bagian daripada harta kita itu kepada orang yang memerlukan atau yang membutuhkan. Itulah makanya keseimbangan kita yang perlu kita harus laksanakan di bulan yang mulia ini. Tidak ada jalan lain, ya, kecuali seperti apa tadi dikatakan oleh Imam Ghazali itu. Ij'alil himmata fir ruh wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badan. Kuatkan semangat, kalahkan hawa nafsu, ingat kematian. Insya Allah, ya, apa yang kita harapkan
untuk bisa mampu melaksanakan ibadah dengan maksimal, insya Allah akan bisa terlaksana. Ya mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan anugerah hidayah, inayah, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah tiba waktu salat asar, maka kita cukupkan majelis kita ini. Kita tutup dengan doa. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa salihah a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.